Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya bersama samping saya Bu Meli akan melakukan pra-observasi untuk kegiatan supervisi tugas saya di aksi nyata 2.3 gitu. Nanti yang saya observasi yaitu kegiatan belajar mengajarnya di kelasnya Bu Meli. Perkenalkan, ini Bu Meli, guru IPA kelas 8 dan kelas 7. Apa kabar Bu Meli? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Ci? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya dulu nih sebelum masuk ke observasi. Ya. Hari ini ngajar kelas berapa? Hari ini kebetulan ngajar kelas 87. Kelas 87 ya. Untuk materi kelas 87 hari ini apa Bu Meli? Kebetulan untuk hari ini, minggu ini Bapak sudah masuk ke jaringan tumbuhan. Jadi untuk agenda hari ini akan mengobservasi bagian-bagian dari jaringan tumbuhan. Berarti tujuan pembelajarannya apa Bu Meli? Tujuan pembelajarannya ingin mengidentifikasi bagian-bagian dari jaringan tumbuhan. Identifikasi jaringan tumbuhan. Nah, apa nih strategi dari Bu Meli nih, langkah-langkahnya untuk pembelajaran di 87 ini? Dengan melihat siswanya, karakter siswanya yang seperti yang Bu Meli sudah tahu lah pastinya ya. Ya. Karena mungkin berkaitan dengan hari ini pembelajarannya dengan diskusi kelompok, jadi diberikan LKPD. Langkah pertama pasti berdoa. Kemudian yang kedua kehadiran, mengecek kehadiran. Berikutnya biasanya saya melakukan persepsi dengan cara mereview materi yang sebelumnya sudah dipelajari bersama gitu. Karena materi yang sudah sebelumnya dipelajari bersama akan berkaitan dengan materi yang saat ini akan dibahas. Kemudian karena hari ini juga diskusi kelompok, jadi digabung per kelompok yang terdiri dari 5 orang per kelompok dengan jumlah 8 kelompok setiap kelasnya. Gitu. Jadi setiap kelompoknya nantinya akan mendapatkan satu LKPD atau LKS yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Jadi hari ini diskusi kelompok ya, strategi belajarnya. Nah, aspek yang ingin dikembangkan di pembelajaran kali ini apa Bu Mel? Sudah pasti karena kelompok ingin mengetahui kerjasamanya atau gotong royongnya. Kemudian karena di situ nanti saya akan menampilkan beberapa gambar dan gambarnya masih kosong gitu, jadi saya mengharapkan siswa itu bisa kritis mengetahui apa bagian-bagian tersebut. Kemudian karena diawali dengan berdoa, sudah pasti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus untuk pembagian kelompoknya ini berdasarkan apa Bu Mel? Apakah tingkat level kemampuannya ataukah minatnya? Biasa kan anak yang minatnya melihat gambar, berarti Bu Meli kelompokkan melihat gambar. Anak yang sukanya nulis, baca, berarti kelompokkan nulis dan baca. Atau seperti itu, atau level kemampuannya? Kalau saya kemarin menentukannya bebas, tapi memang masih saya arahkan. Kalau misalnya mereka sendiri yang menentukan, nanti takutnya berkubu-kubu. Maksudnya mereka menganggap, oh ini teman-teman yang pintar, jadi mereka bergabung dengan yang pintar gitu. Jadi saya bebaskan, tapi juga dengan kendali saya. Dibebaskan berdasarkan Bu Meli. Bu Meli juga bebasnya bukan bebas yang terserah mereka, tapi melihat dari catatan nilai. Mungkin ya Bu Meli, yang pintar pasti disebar ke kelompok-kelompok yang jadi ketuanya. Terus yang di kelompok itu pasti ada yang berkemampuan sedang dan berkemampuan rendah gitu, biar saling berkolaborasi. Itu ya Bu Mel. Kemudian untuk aspeknya tadi sudah, nanti kira-kira nanti permasalahan yang muncul di kelas 87 itu apa Bu Mel? Karena ini digabung, jadi tidak dikelompokkan antara yang cerdas, sedang, dan juga rendah. Jadi mungkin nanti ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan rendah, siswa-siswa istimewa bisa dikatakan seperti itu. Jadi yang menjadi beban kelompok. Jadi beban kelompok bisa dikatakan seperti itu. Nanti langkah antisipasinya gimana Bu Mel untuk mengatasi anak-anak yang kemampuan rendah biasanya kan nggak aktif ya di kelompok, bergantung pada siswa temannya yang pintar gitu biasanya. Langkah untuk mengantisipasinya apa Bu Mel?
Kalau saya di beberapa pertemuan yang berkaitan dengan kelompok itu biasanya siswa-siswa yang bisa dikatakan di underestimate atau bukan direndahkan sih, maksudnya yang menjadi beban itu saya berikan tugas masing-masing. Misal ada soalnya tuh 1 sampai 5 gitu. Jadi misalnya untuk soal nomor 5 itu dikhususkan mereka yang mengerjakan gitu. Jadi mau tidak mau mereka yang diperintahkan harus mengerjakan. Berarti mereka diwajibkan Iya. minimal menulis hasil diskusi kelompok itu. Atau setidaknya berpartisipasi sedikit. Oke, iya. Itu saja yang mungkin ya. Antisipasinya sudah, berarti nanti kita lanjut ke observasinya. Nah, nanti di observasi kita lihat strategi yang diterapkan dari Bu Meli dan aspek-aspek yang dikembangkan nanti mencapai itu atau tidak. Kalau tidak, nanti kita diskusi bareng lagi gimana mencari solusi atau titik tengahnya. Segitu saja. Ini pra observasi dari pembelajaran Bu Meli nanti di kelas 87, 88, 89 juga ya Bu Mel ya. Iya. Nanti kita lihat observasinya. Sekian, terima kasih. Kemarin kan sudah observasi ya, semua aspek yang ingin dicapai kemarin yang Bu Meli rangkum dalam sebuah RPP. Aspek apa yang kemarin ya Bu Meli? Kerjasama, kritis, kreatif, Gotong royong dan juga kenalan kritis. Beriman pada Tuhan ya. Dari semua aspek yang ingin dicapai, apakah semuanya tercapai atau ada beberapa yang masih belum tercapai? Berdasarkan kemarin yang sudah dilakukan, untuk sebenarnya yang saya khawatirkan dari awal itu terkait dengan kritisnya gitu. Namun setelah dilihat memang ada beberapa siswa setelah diberikan LKP-nya tersebut banyak yang bertanya gitu kan. Berarti kalau misalnya sudah bertanya kan sudah memunculkan rasa kritisnya pada soal ini. Jadi sejauh ini bisa dikatakan semuanya terpenuhi dari beberapa aspek yang Terus kemarin kan kita sudah membicarakan kira-kira nanti kalau ada kendalanya prediksi Bu Meli apa, kan Bu Meli menjawab kemarin kalau nanti ada anak yang biasanya tidak aktif gitu. Itu kendala seperti itu ada nggak Bu Meli? tentu saja ada Bu. Bahkan di setiap kelompok itu ada yang tidak berpartisipasi di sini. Terus kemarin antisipasinya kan ada beberapa yang Bu Meli rencanakan ya. Salah satunya memaksa, dalam tanda kutip memaksa anak itu harus dikasih tugas dalam kelompok itu apa kemarin ya, mengerjakan minimal mau menulis gitu untuk berpartisipasi dalam kelompok tersebut. Berhasil apa enggak Bu? Sejauh ini yang saya lakukan untuk kelompok yang kemarin sudah yang diobservasi oleh Bu Kirana itu cukup efektif dan untuk buktinya nanti akan dipanggil. Oh iya, kemarin juga saya udah bisa dilihat sih, udah ada foto-fotonya. Anaknya sudah mulai aktif dan sekarang tinggal menunggu ini ya, continue-nya ya. Iya, apakah bisa? Berarti potensi Bu Meli untuk meningkatkan kreativitas anak dan kenalan kritis, serta beriman dan bertakwa di anak yang tidak aktif tadi, yang biasanya tidak aktif itu, trik dan strategi Bu Meli sudah cukup berhasil ya kemarin pas pembelajaran. Berarti nggak ada permasalahan ya sampai sejauh ini untuk pembelajaran di materi tersebut. Untuk materi tersebut Ya, mungkin itu saja review dari pembelajaran kemarin pas observasi. Mungkin nanti kalau ada kendala-kendala lagi nanti kita bisa coaching lagi, saling sharing bagaimana menghadapi siswa dan trik
strategi apa yang akan diterapkan di siswa-siswa yang tertentu spesial seperti itu. Itu saja. Terima kasih Bu Meli atas waktunya. Terima kasih.